Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok game. Di sini akan melakukan presentasi terkait proyek game yang kami buat untuk memenuhi syarat tugas kelompok. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya Hafiz Andrian dengan NIM 23111899. Selanjutnya, Saya Marcelo Hobaleka dengan NIM 2111. oke, lanjut. Saya dengan Julian Kaisar Ebenezer Simorangkir dengan NIM 231111575. Oke, lanjut yang terakhir Kevin. Saya Kevin Berkiasa Fidriton dengan NIM 23111131. Oke, baik Pak. Jadi untuk presentasi ini akan kami bagi menjadi dua sesi. Yang sesi pertama adalah untuk pembagian mulai dari Eben, Marcelo, lalu berakhir di saya Hafiz. Dan untuk sesi kedua yaitu untuk demo, gameplay, dan penjelasan terkait game itu akan lebih lanjutkan oleh Kevin Luther. Baik, pertama-tama saya persilakan untuk Eben memulai presentasinya. Ya, mulai Ben. Ya, buka mic Ben, jangan lupa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagian saya di mana Dekati lagi Ben, mic Ben. Kecil suara mic Ben. Gini, pegang gini aja. Coba ngomong lagi. baik di sini saya Oke, akan lanjut. menjelaskan bagian saya yang dimana yaitu pengumpulan aset. Dalam proses pengembangan game ini, saya telah mengumpulkan dan mengurasi beberapa aset utama yang akan membentuk fondasi game visual atmosfer permainan. Yang dimana fokus pertama saya adalah pada karakter 3D yang akan menjadi penggerak utama dalam cerita ini. Yang dimana dalam di pada layar terdapat beberapa aset yang saya pilih atau saya download. Kemudian yang dimana detail model ini telah disesuaikan agar memiliki proporsi yang pas dan dengan mekanik pergerakan yang saya rancang. Selain karakter, saya juga menyiapkan aset lingkungan berupa pohon, vegetasi lainnya untuk membangun dunia terasa lebih hidup dan nyata. Penempatan aset pohon ini sangat penting untuk menciptakan kedalaman ruangan dan memberikan konteks visual yang mendukung narasi permainan. Yang dimana aset saya dapatkan dari 3 website, yaitu yang pertama Sketchfab, kemudian aset aset Star Unity, dan Itch.io. Yang dimana ketiga website ini saya gunakan untuk mencari aset dan saya tidak fokus terhadap satu website aja. Kemudian setelah elemen visual seperti karakter dan lingkungan siap, saya melengkapinya dengan pemilihan musik yang tepat untuk menghidupkan suasana di dalam game. Keselarasan antara tampilan karakter 3D, detail lingkungan dan dari perpohonan serta iringan musik ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang kohesif bagi pemain. Musik yang saya pilih berfungsi sebagai pengikat emosi yang memperkuat kesan imersif saat pemain menjelajahi lingkungan yang telah dibangun. Integrasi seluruh aset ini menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap elemen baik visual maupun audio bekerja secara harmonis dalam mendukung kualitas gameplay secara keseluruhan. Sekian saja penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator.
Halo, apa suara saya terdengar? Oke, terdengar Oh, Hafiz. oke, baik-baik. Oke, saya ulangin. Oke, terima kasih Ben atas penjelasannya dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcelo. Kepada Marcelo, saya persilahkan. Baik, pada tugas kelompok ini saya bertugas untuk melakukan desain desain dengan menggunakan STEM IT Lowland dari aset yang sudah dicari oleh teman sekelompok saya. Dan juga saya juga ada melakukan sedikit pengaturan layout biome dan zona spawn dari enemy ke suatu biome tersebut. Dan juga saya ada melakukan juga konfigurasi nav mesh pada terrain yang nanti juga akan saya jelaskan untuk keperluan pathfinding antara hunter dan enemy menuju ke player. Di sini bisa dilihat kita ada terrain The Invaded, di mana terrain ini nantinya akan diisikan dengan enemy dengan tema hewan, dan juga ada terrain The Fallen yang akan berisikan eh, enemy bertema demon, dan juga nantinya ada terrain The Dead yang akan berisikan enemy dengan tema undead seperti skeleton dan lain sebagainya. Oke, di sini terrain ini saya bentuk strukturnya dengan menggunakan stem IT Lowland, di mana stem ini bersifat untuk mencetak langsung ketinggian dan bentuk dari suatu terrain tersebut. Di sini ada contoh dari brushnya. Di sini kita bisa lihat ada banyak bentuk brushnya, dan ini yang kita gunakan untuk membuat terrain, bentuk terrain seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi bagaimana kita menggunakan step ini untuk melakukan pembentukan pada suatu terrain. Nah, pada terrain ini kita akan melakukan pembentukan dengan suatu stem, misal dengan stem Grace 01. Kita akan melakukan stem terrain di sini, kemudian kita akan memilih jenis stemnya. Sini kita pilih greater 1. Oke, untuk brush size-nya mungkin bisa dinaikkan. Seluas dengan luas terrainnya. Oke, ini dan opacity-nya mungkin 10 saja. Oke. Oke. Seperti yang bisa dilihat, mungkin sudah dibentuk strukturnya. Dan ini juga bisa dilakukan stem lagi. Jadi stem ini bisa dilakukan berkali-kali dalam suatu titik yang berbeda untuk bentuk yang lebih kompleks lagi. Oke, di sini kita juga akan melakukan penambahan dari layer terrain ini. Oh, dan texture. Kemudian kita akan menambahkan create layer untuk pertama kali. Dan di sini mungkin kita bisa gunakan, saya cari. Nah, ini bisa. Ini untuk layer yang pertama, di mana layer pertama akan menutupi otomatis keseluruhan tirai yang telah dibuat.
Dan jika ingin melakukan gradiasi warna yang berbeda, mungkin kita bisa tambahkan lagi layer yang lain. Layer pun bisa juga melakukan pencarian di sini. Mungkin ini bisa. Setelah ditambahkan, kita bisa melakukan painting. Kita bisa juga melakukan painting dengan brush ini atau juga dengan brush yang lain. Contoh kita bikin opacity-nya tidak terlalu besar. Oke, ini akan otomatis dilakukan penambahan layer dengan opacity sebesar 5. Semakin besar opacity, tentunya perbedaan layernya akan semakin terlihat. Misal kita buat 200, otomatis akan semakin terlihat dengan jelas. Oke. Kita juga bisa menambahkan layer lagi. Caranya dengan create layer seperti ini. Dan juga kita bisa juga menambahkan lagi layer yang lain. Mungkin layer ini. Dan juga kita juga bisa menggunakan brush yang lain. Mungkin size-nya dikecilkan dan opacity-nya dikecilkan lagi. Oh. Brush size sudah cukup. Kan 20 saja. Nah, tentunya sudah terlihat perbedaannya dibandingkan yang tadi. Oke, di sini saya akan menggunakan yang kecil saja. Nah, ini seperti contoh pembuatan tirainya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan penambahan komponen. Yang pertama, nav mesh. Ini, nav mesh surface. Ini untuk kita fungsi menambahkan komponen nav mesh untuk menambahkan pathway supaya suatu enemy atau hunter bisa melakukan pathfinding jalan sini menuju ke player. Setelah kita menambahkan, kita perlu bake terlebih dahulu supaya struktur dari tirai ini bisa otomatis dideteksi oleh sistem. Oke. Satu, ini dalam nav mesh ada agent type, dimana ini agent type bisa kita masukkan humanoid untuk objek-objek yang sifatnya humanoid bisa berjalan. Kita juga bisa menambahkan agent lain-lain. Agent ini anggapnya seperti objek atau kita sebut sebagai NPC. Ini default area kita bisa buat walkable atau not walkable. Jika kita set menjadi not walkable, maka NPC yang spawn di sini otomatis tidak bisa walk pada tirai tersebut dan dia akan diam di tempat masing-masing. Sedangkan kita pilih walkable, maka dia otomatis nav mesh ini akan mendetek beberapa bagian dari tirai ini bisa dijalan oleh enemy ataupun hunter untuk melakukan pathfinding menuju ke player. Untuk melihat bagian yang bisa di-walk, mungkin kita bisa lihat dari navigation dan show nav mesh. Di sini kita bisa lihat bahwa ada bagian yang
ditutupi dengan warna biru muda. Ini merupakan bagian yang bisa dijalan ol dijalani oleh, eee, enemy ataupun hunter. Sedangkan area yang tidak ditutupi oleh, arsiran warna biru muda mungkin tidak bisa dilalui oleh enemy ataupun hunter. Misal seperti biasanya untuk arsiran warna biru biasanya tidak akan terdeteksi pada puncak gunung atau bukit seperti ini. Oke, selanjutnya ini sudah terdeteksi. Oke, selanjutnya mari kita coba menambahkan sebuah cube. 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 Contoh. Oke. Oh, di dalam ya. Oh, di dalam sini. Oke. Mungkin bisa di eh ah, oke. Eh, oke deh. Oh, udah di atas. Oke. Coba turunkan sedikit ke bawah. Fokus. Harusnya oh, masih sini. Sini sini sini. Oke. Fokus kemudian X kan turunkan sedikit ke bawah. Oke, ini mungkin taruhnya di sini saja kita letakkan. Kemudian coba kita add kan sebuah script dari enemy, misal bear, kita tambahkan ke dalam cube ini. Di add komponen kita bisa langsung drag saja dan masukkan ke komponen. Otomatis cube ini akan mengadopsi script dari bear tersebut. Oke. Seperti yang pernah dijelaskan juga, baru yang dijelaskan. Agen hanya bisa berjalan pada area yang dihasilkan dengan warna biru. Selanjutnya kita coba melakukan play untuk melihat apakah benar. Oke. Oh, masuk ke scene. Iya benar. Dia bisa melakukan wandering untuk berkelana di sekitar dari lingkungan yang terkena arsiran warna biru. Oke. Coba fokus. Nah, dia akan dia tidak bisa turun lagi ke bawah karena di bawah sini sudah tidak ada arsiran warna biru. Jadi dia tidak bisa melewati batasan ini. Ini
Inilah disebut implementasi dari nerf mesh pada Tiren. Nah, di sini ada pembatasannya, dia tidak bisa lewati. Sedangkan jika kita buat di sini, dia bisa lewati dengan cukup mudah. Sedangkan ada batasannya berupa nerf mesh. Ini disebut pathfinding, di mana dalam analogi sederhananya pejalan kaki hanya bisa berjalan di trotoar, sedangkan mereka tidak bisa berjalan di jalanan besar. Nah, seperti inilah analoginya dalam game ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian scripting untuk zona spawn enemy atau enemy spawn. Kita akan masuk ke sini. Ini ya enemy spawn. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari bagian enemy reality. Di sini pada game ini kita akan membagi enemy dalam beberapa bagian. Di sini ada common, uncommon, rare, elite, dan boss. Dan masing-masing kategori ini memiliki nilainya masing-masing. Common dengan nilai 0, uncommon bernilai 1, rare bernilai 2, elite bernilai 3, dan boss bernilai 4. Nilai-nilai ini akan tergantung juga pada spawn weight dari enemy tersebut. Nah, untuk spawn weight elite dengan nilai 3, tentu saja nilai 3 lebih besar dari nilai 0, dan otomatis enemy dengan kelas elite akan lebih jarang di spawn pada terrain. Hal ini juga untuk mengatur balancing antara tingkat kesulitan dari gameplay. Sedangkan untuk common dengan nilai 0 maka akan lebih sering muncul karena spawn weight-nya tinggi berbanding terbalik dengan spawn weight-nya. Sedangkan untuk boss dengan nilai 4, dia bukan tidak pernah muncul sama sekali atau bahkan sangat kecil kemungkinan munculnya, tetapi ini pada implementasi game kami melakukan implementasi di mana boss akan setidaknya pasti muncul satu kali dalam suatu terrain, dan itu udah pasti, dan juga kita juga membatasi spawn rate dari boss. Jadi boss hanya bisa muncul satu pada game ini. Ini juga untuk alasan balancing juga pada gameplay nantinya. Selanjutnya kita juga ada membuat sebuah variabel terrain tile, di mana semua terrain yang tadi akan dikelompokkan berdasarkan tile-nya masing-masing, tingkatnya masing-masing. Ada tingkat beginner, normal, advanced, dangerous, dan legendary. Di beginner ini dengan nilai 1, normal bernilai 2, advanced bernilai 3, dangerous bernilai 4, dan legendary bernilai 5. Nilai ini akan berefek dengan status dari enemy tersebut. Misalnya dengan beginner akan berefek multiplier 1, di mana jika misalkan enemy yang memiliki health 200 spawn pada terrain tile beginner, maka statusnya akan dikalikan dengan 1. Health-nya 200 dikali dengan 1 menjadi 200 tetap. Sedangkan misal pada advance, enemy yang tadi health-nya 200 dengan advance tier-nya 3 akan dikalikan dengan 2. Jadi health-nya akan dikalikan 2 kali lipat, jadi 400. Dan juga akan meningkat juga untuk semakin meningkatnya tire dari suatu terrain, maka tentunya musuh-musuh yang dihadapi oleh player juga akan meningkat kesusahannya, dan statusnya juga akan meningkat. Selanjutnya kita juga telah mendefinisikan spawn phase. Ini merupakan spawn waktu pada game ini, dimana ada 4 spawn phase
ada down, day, dash, dan naik. Ini juga masih dalam proses pengembangan dari game kami. Selanjutnya ada enemy spawn profile. Ini merupakan profile dari enemy ketika mereka baru saja di-spawn atau di-loadkan dalam terrain dan gamenya. Dimana di sini ada prefab. Ini merupakan kelas dari enemy-nya, akan dimasukkan pada game object untuk di-load nantinya pada game. Selanjutnya ada display name. Ini untuk menampilkan name atau nama dari enemy tersebut ketika ditampilkan di log. Biasanya kita menggunakan log ini untuk mengecek seberapa tinggi health dari musuh tersebut atau untuk keperluan event tertentu yang sedang kami kembangkan. Nah, di sini kita akan display name pada log supaya kita bisa cek nantinya. Sebentar. Oke. Selanjutnya ada juga rarity enemy yang seperti yang tadi saya jelaskan, ada common, uncommon, rare, elite, dan boss. Dan juga ini kami pakai dalam spawn enemy-nya, dimana setiap enemy yang spawn memiliki rarity yang masing-masing. Misal di sini ada rarity-nya common. Ini common dengan nilai 0, dengan spawn rate-nya paling tinggi karena nilainya terkecil. Selanjutnya ini spawn weight merupakan spawn weight sebuah variabel yang digunakan dalam suatu terrain. Dimana jika spawn weight-nya 0, maka yang bisa spawn enemy-nya di terrain tersebut merupakan enemy yang memiliki spawn weight 10 ataupun kurang dari 10. Ini juga untuk membatasi spawn weight dari musuh. Jadi musuh tidak spawnnya kebanyakan. Selanjutnya ada max concurrent juga. Ini juga merupakan nilai yang berefek terhadap spawn rate-nya enemy. Dimana max kali ini menentukan max berapa enemy tipe ini yang bisa aktif dalam suatu terrain. Karena kita tidak ingin musuh-musuh tersebut hanya aktif satu tipe terlalu banyak, sedangkan tipe yang lain sedikit saja. Kita ingin membalancekan semua hal tersebut. Selanjutnya ada guaranteed slot, di mana ini merupakan sebuah nilai untuk memastikan spawn rate dari suatu enemy tertentu, di mana sudah saya jelaskan sebelumnya ada satu enemy rarity yang sudah pasti spawn, tetapi nilainya hanya bisa di limit 1. Itu adalah boss. Ini juga akan membantu dalam membatasi hal tersebut. Selanjutnya ada kills to unlock. Ini merupakan variabel yang kita gunakan untuk mengecek status dari enemy spawnnya. Jadi dalam game kami menggunakan kills to unlock untuk melihat seberapa banyak kills atau pembunuhan enemy yang sudah dikalahkan, butuh berapa banyak untuk supaya enemy dengan tipe yang lain bisa spawn. Karena kita tidak ingin ketika player spawn pertama kali, levelnya pertama kali, newbie kan ibaratnya, langsung spawnnya elite. Nah, kita ingin spawnnya itu bertingkat. Awalnya spawnnya common, kemudian mungkin setelah kill commonnya 10 kali akan spawn uncommon mulai muncul. Setelah kill uncommon 5 mungkin spawnnya rare, supaya gameplay dari usernya juga tidak terlalu kesusahan. Itu juga merupakan fitur balancing yang kita terapkan di sini. Oke, ini juga kills to unlock. Itu contohnya. Dalam prakteknya kita juga menggunakan ini dalam menentukan boss spawn, dimana kita butuh misal satu enemy minimal untuk di defeat baru bisa spawn bossnya.
Oke, selanjutnya ini active phase down day das night ini juga masih dalam proses pengerjaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai terrain config, di mana ini merupakan config dalam terrain istilahnya. Di sini ada tier dari terrain. Tier dari terrain akan digunakan pada kelas ini. Mana tadi tier dari terrain ada beginner, normal, advanced, dangerous, dan legendary, di mana ini nilai-nilai ini akan berefek pada status dari enemy tersebut. Kita akan melakukan inisialisasikan untuk dimasukkan pada kelas dari terrain tersebut. Selanjutnya ada auto calculate capacity. Ini merupakan sebuah variabel untuk menentukan kapasitas yang bisa ditampung dari luas terrain atau tier. Jika kita aktifkan bernilai true, maka dia akan otomatis melakukan auto calculate capacity secara otomatis. Sedangkan jika tidak, akan melakukan manual capacity yang di bawah. Di mana manual capacity ini kita set sebagai 15. Ini merupakan kapasitas manual dan hanya dipakai jika auto calculate capacity-nya bernilai false. Ini jika false akan menggunakan manual capacity ini. Next ada area per enemy. Ini merupakan suatu variabel atau bisa kita bilang suatu nilai untuk menentukan seberapa luas terrain untuk memuat satu slot enemy, sehingga enemy yang spawn itu tidak terlalu berdekatan. Ini juga untuk membalancing loadingnya, sehingga gameplay dari user tidak nge-lag karena terlalu banyak objek yang perlu di-render atau di-load pada sistem. Di sini defaultnya kita menggunakan 2500. Tadi setiap 50 kali 50 meter akan ada satu enemy slot yang bisa spawn pada area tersebut. Selanjutnya ada respawn timing, di mana kita akan menggunakan minimal respawn delay. Ini untuk melakukan delay dari respawn dari enemy tersebut, karena tidak mungkin juga respawn dari enemy itu setiap detik atau setiap mili detik. Jadi kita juga perlu melakukan minimal sampai maksimal. Ini merupakan rentangnya dari respawn delaynya. Ini juga merupakan range-nya. Di mana minimal kita mengisikan dengan nilai 5 dan maksimal 15. Next ada adaptive spawn rate. Ini merupakan spawn rate yang sifatnya adaptif, dimana jika kita aktifkan dengan mengisikan true, maka dia akan otomatis melakukan adaptive spawn rate tersebut. Dimana pada adaptive spawn rate ini dia akan mengecek suatu terrain tersebut. Jika terrain tersebut masih kosong, belum ada enemy sama sekali yang spawn, atau ada enemy yang spawn tapi sangat sedikit, maka spawn rate dari enemy-nya cenderung akan bertambah. Jadi enemy yang spawn akan semakin cepat. Sedangkan jika terrain yang sudah terlalu banyak enemy-nya, maka respawn rate-nya akan diperkecil atau semakin lambat, atau bahkan tidak respawn lagi sama sekali ketika melebihi batas-batas tertentu. Ini juga berfungsi untuk mengatur balancing dari gameplay user, sehingga user tidak menemukan levelnya terlalu sulit. Level gameplaynya terlalu sulit. Selanjutnya, ini merupakan radius minimum enemy spawn dari posisi player. Ini merupakan di mana sebuah player yang spawn otomatis memiliki sebuah radius, di mana dalam radius ini enemy tidak bisa spawn. Mengapa kita menggunakan variabel ini? Ini untuk
menghindari ketika player pertama kali spawn, langsung ada enemy spawn di depan dia dan langsung melakukan serangan. Sehingga user tidak memiliki waktu untuk membalas serangannya balik. Nah, ini juga perlu kita lakukan untuk melakukan balancing features supaya player masih bisa enjoy spawn rate dari enemy-nya. Next, kita terapkan nav mesh sample radius, di mana pada radius ini kita akan mengecek radius dari nav mesh tersebut yang ada di Unity ini. Nav mesh itu yang irisan berwarna biru muda, di mana kita akan melakukan pengecekan. Sistem akan melakukan pengecekan untuk mencari titik spawn dari enemy yang efektif. Karena kita tidak ingin musuh spawn dalam kondisi nge-stuck atau tidak bisa kemana-mana. Contoh kasusnya bisa kita lihat pada kasus ini. Nah, di sini untuk irisannya hanya di sekitar sini saja, sehingga otomatis objek cube ini, contoh objek cube ini akan otomatis nge-stuck pada lapisan ini dan tidak bisa kemana-mana. Karena ya pada terrain ini, pada spawn ini radiusnya masih terlalu kecil, dan jika enemy yang spawn di sini akan nge-stuck juga di sini, sehingga ya sehingga jika enemy-nya terus di-loadkan dalam sistem akan memboros sumber daya dan akan membuat gamenya menjadi lebih lambat. Coba kita melihat untuk analisisnya. Sini. Di sini kelihatan bahwa objek terjebak dalam suatu terrain, suatu lokasi atau area terrain ini. Nah, dia tidak bisa kemana-mana karena wilayah dari nav mesh ini hanya seluas ini. Oleh karena itu kita perlu melakukan nav mesh sample radius untuk agar sistem bisa melakukan checking minimal radius untuk titik spawn point dari enemy yang valid dan bisa di reach oleh player atau user. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik Marcelo, terima kasih atas penjelasannya. Baik Pak, penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh saya. Tapi sebelum itu, oke, halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh, oke, baik. Oke, baik Pak, saya akan memindahkan layar saya ke sini. Apakah layar saya kelihatan sedang di Unity, teman-teman? Sudah kelihatan. Oke, baik Pak. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh saya. Oh, sebelumnya terima kasih Marcelo untuk penjelasannya dan akan dibuka oleh saya. Oke, jadi Pak, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana kontribusi saya dalam pengembangan game kami ini, khususnya di bidang animasi karakter menggunakan sistem animator controller di Unity. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah animator controller adalah sistem di mana yang mengatur bagaimana dan kapan sebuah animasi diputar pada karakter. Di dalam animator controller juga terdapat state machine, yaitu sebuah diagram alur yang mendefinisikan setiap state animasi beserta transisi antar state-nya. Dalam proyek ini, saya membuat dan mengkonfigurasi animator controller untuk 3 jenis karakter. Yang pertama, player hunter dan enemy bear.
Maksudnya hanya ada dua karakter di sini, yaitu player hunter, yaitu kita sebagai pemain, dan ada enemy atau musuh, yaitu beruang, enemy bear. Oke, lanjut. Setiap kotak abu-abu pada diagram yang di layar saya ini mewakili satu state animasi. Oke, seperti di sini ada idle, yaitu adalah posisi saat dimana karakter diam tidak bergerak, hanya berdiam diri saja. Lalu di sini ada walk atau run, yang berarti karakter berjalan atau berlari. Lalu juga di sini ada sprint, yaitu transisi kecepatan tinggi pada player. Lalu di sini juga ada jump up, falling up, jump down, yaitu adalah siklus animasi lompat, jatuh, dan mendarat. Lalu di sini juga ada punch right dan punch left yang menggambarkan animasi serangan barehand, hunter, dan player. State any state adalah state any state yang di layar saya ini, yang warna hijau ini adalah state khusus yang memungkinkan transisi dari mana saja ke state tertentu. Misalnya transisi ke animasi. Kita pindah dulu Pak ke bir animator. Di sini ada tadi ini state yang bisa mengarahkan saja ke animasi manapun saat diaktifkan. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke state bagian mesin enemy. Oke, di layar saya ini adalah, sebentar saya zoom dulu Pak. Oke, maaf, saya lanjutkan lagi Pak. Jadi di layar saya ini adalah animator controller khusus untuk enemy bear. Berbeda dengan player dan hunter yang ada di sini tadi, ini state ini dibuat dengan pergerakan bebas seperti ada jump, sprint, dan bear memiliki state yang dirancang mengikuti pola perilaku AI-nya sendiri. Seperti yang kita lihat, di sini ada idle juga, yaitu saat posisi beruang atau bear diam di tempat ketika tidak mendeteksi ancaman apapun dari playernya. Lalu di sini ada walk forward, atau artinya bear berjalan perlahan saat melakukan wandering atau patrol. Lalu di sini ada run forward, yang artinya bear berlari saat mengejar target atau mengejar player. Lalu juga di sini kita bisa melihat ada bagian untuk combat idle. Combat idle di sini adalah kondisi saat bear atau beruang siaga dalam posisi tempur setelah mendeteksi target. Lalu di sini kita juga bisa melihat ada yang namanya alert. Alert ini adalah animasi roar atau teriakan dari beruang tepat saat pertama kali mendeteksi target atau player sebelum masuk ke state chase. Stage itu atau dimana saat posisi beruang akan mengejar. Oke, lalu di sini kita lanjutkan, ada lagi state yang bernama hit front, yaitu saat animasi beruang terkena pukulan dari player atau hunter. Lalu di sini ada juga state dead atau mati, yang artinya animasi bear ketika mati. Lalu ada state sit saat beruang dalam posisi duduk, yaitu ketika dalam posisi juga idle atau non combat. Lalu di sini ada juga state sleep, yang artinya ketika animasi bear tidur saat kondisi tertentu terpenuhi. Lalu state awal bear saat pertama kali di spawn ditentukan oleh entry yang langsung menuju combat idle sebagai state default. Lalu dari combat di idle ini kemudian bertransisi ke state lainnya tergantung kondisi AI-nya, apakah sedang dalam kondisi wandering, mengejar target, atau menyerang. Transisi dari any state ke dead hit front memastikan bear bisa langsung memainkan animasi tersebut kapan saja tanpa harus menunggu state aktif selesai terlebih dahulu. Ini penting agar feedback visual damage dan kematian terasa instan dan responsif. Lalu kita akan berlanjut ke bagian transisi animasi. Setiap panah menghubungkan state satu ke state lainnya yang disebut dengan transisi. Saya mengatur kondisi ini di setiap transisinya agar animasi berganti dengan mulus pada tepat waktu. Seperti dari any state di sini bisa kita lanjut ke dead. Oke, ketika kondisi ini terjadi, maka akan dipicu oleh trigger is dead.
yang akan terjadi kapan saja ketika karakter menerima fatal damage. Lalu bisa juga dari any state kita ke hit. Hit ada di bagian, sebentar ya Pak. Hit ke hit front, mana hit front? Kita ambil contoh lain saja Pak ya. Seperti di sini ada dari combat idle ke bagian attack. Yang bisa kita lihat ini tuh akan dipicu ketika trigger attack sesuai dengan urutan combo. Saya juga telah mengatur exit dari time dan transition duration agar animasi terasa natural dan tidak terputus secara tiba-tiba. Lalu kita akan lanjut ke parameter animator. Untuk mengumumkan animasi, saya dengan logika gameplay, maka saya lakukan pendefinisi atau mendefinisikan parameter-parameter animator yang digunakan oleh script si oleh milik Kevin. Seperti kita lihat di sini ada float contoh itu ada move-nya itu Y. Move Y di sini adalah mengatur blend animasi gerak secara gradual atau idle ke run. Lalu ada ball yaitu untuk contoh is grounded. Is grounded di sini mengontrol state binary seperti di tanah atau tidak. Lalu ada trigger. Trigger itu bisa dicontohkan sebagai punch left, yaitu adalah kondisi di mana memicu animasi sekali jalan tanpa perlu dilakukannya reset manual. Lalu ada juga punch right, is dead, is hit. Pada Hunter AI, parameter movie dapat digunakan sebagai animasi float untuk blending kepada animasi idle dan run secara smooth sesuai kecepatan Hunter. Sementara punch left dan punch right adalah trigger yang dipanggil saat Hunter menyerang dan damage-nya baru dihitung pada frame animasi tertentu via animation event bernama one seed frame agar timing damage presisi sesuai gerakan animasi. Lalu ada juga integrasi dengan script. Parameter-parameter ini dipanggil dengan script yang menggunakan fungsi seperti animator set float atau is grounded yang kita bisa lihat di sini. Lalu juga ada juga animator set trigger punch right yang dimana Kevin mengimplementasikan sistem save set ini pada Hunter AI, yaitu melakukan pengecekan apakah parameter valid sebelum di set dengan cara membangun hasset nama parameter animator saat start, sehingga pengecekan ini tidak perlu iterasi array setiap frame dan lebih efisien secara performanya. Parameter-parameter ini kita bisa lihat juga ada pada BIRP, ada idle, combat idle, walk forward, attack 1, attack 2, dan sebagainya. Lalu secara keseluruhan, sistem animator controller yang saya bangun menjadi jembatan ini adalah agar logika AI yang dikerjakan oleh Kevin dan visualisasi animasi yang dilihat oleh pemain. Tanpa konfigurasi state machine dan parameter yang benar, gerakan karakter tidak akan terasa hidup dan responsif. Baik Pak, sepertinya itu saja untuk penjelasan kontribusi saya pada project ini. Dan untuk penjelasan terakhirnya Pak, yaitu pada video terpisah, itu akan dilakukan oleh Kevin yang berisikan tentang demo gameplay dan penjelasan gamenya lebih lanjut. Maka untuk presentasi bagian kami, yaitu dari Eben, Marcelo, dan juga Hafiz, saya tutup di sini dan akan dilanjutkan oleh Kevin pada video kedua. Sekian saja presentasi dari kami Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan kata dan penjelasan. Kami juga meminta maaf atas mungkin kurang kondusifnya kondisi di sini, yaitu suara kadang lag, kadang hilang-hilangan, atau mungkin ada suara bising karena kami melakukan perikotan atau perekaman ini di kantin kampus dengan koneksi kampus. Sekian saja Pak presentasi dari kami. Selamat siang.